12 ya. Hah? 12. Oh 12. Kan yang pertama 5. Ah. Sifat yang memiliki lawan 5. Sifat yang tidak memiliki lawan 7. 12 kan? Enggak lah. Enggak nih, jadi kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kemarin tah baru artinya kan? Ya, kita ulang sebentar sama artinya sifat jahru itu. Sifat jahru warifum mustafil. Sifat-sifat huruf hijaiyah itu ada yang disebut dengan jahar, terus rihwu itu rokhawah, mustafil itu istifal. Jahar artinya jelas, ya kan? Rokhawah itu artinya apa? Suara lepas. Terus mustafil istifal artinya di bawah. Munfatihum musmatatu wadiddakul. Munfatih infitah. Infitah artinya terbuka. Ismat artinya mengeluarkan huruf dengan tertahan hurufnya. Terus wadiddakul dan lawan-lawannya katakanlah. Jadi ada yang ada lawan, ada yang nggak ada lawan. Nah, sifat yang memiliki lawan itu ada 5 kan? Yang memiliki lawan tadi, ya kan? Al-hamas itu lawannya jahar, ya kan? Al-hamas itu kan suara keluar, kayak seperti kita keluar napas seperti apa namanya? Kolat, gitu ada S-nya. Nah, tapi juga kadang ada juga sebagian orang yang keliru tuh, do dikasih napas, ya kan? Kan salah juga artinya, kayak walau nggak bisa lah, karena do dia sifatnya istitolah, memanjang. Terus hamas itu hurufnya fahat tahu syakhsun sakat. Lawannya hamas adalah jahar, tidak keluar napas. Ya, hurufnya itu selain dari huruf hamas. Berarti selain semuanya. Semuanya semua huruf hijaiyah. Selain yang ini. Selain fahat tahu syakhsun sakat. Terus yang berikutnya mahmus tuha fahat tahu syakhsun sakat. Dan sifat hamas huruf-huruf hijaiyahnya terkumpul pada huruf fahat tahu syakhsun sakat. Syadiduha lafzu ajid qatim bakat. Dan ya, syiddah itu huruf-huruf hijaiyahnya terkumpul pada huruf ajid qatim bakat. Syiddah artinya suara tertahan. Ajid qatim bakat. Terus selanjutnya wa baina rifwi wasyadidi lin umar. Dan di antara sifat rokhawah dan syiddah ada sifat pertengahan antara rokhawah dan syiddah. Rokhawah itu suara lepas, syiddah itu suara tertahan. Di antara keduanya ada yang disebut dengan tawassut, pertengahan atau bainiyah, yang hurufnya itu lin umar, ya. Kemudian yang berikutnya wasab'ul win khussadau tinkil hasar. Dan 7 sifat isti'la. Isti'la kemarin artinya adalah apa? Lidah naik ke langit-langit ke atas. Hurufnya itu khussadau tinkil hasar. Kho, so, do, ghain, to, ko, sama go. Kemudian selanjutnya wasadu dadun ta'u dha'um mutabaqah. Nah, ini sifat itbaq. Itbaq artinya menurut bahasa artinya lengket. Itbaq hurufnya apa tadi? Shad, do, ko, dan zo. Kemudian yang berikutnya wa farra min lubbil huruful mudlaqah. Dan huruf fa, ro, mim, nun, la, dan ba itu adalah bagian dari hurufnya idlaq. Idlaq itu artinya lengket di langit-langit. Kemudian selanjutnya
Sofiruha sodu wa zayun sinun. Sifat sofir terdapat pada huruf sod, zai, dan sin. Sofir sendiri artinya adalah suara yang menyerupai desis suara burung. Hurufnya terkumpul pada sod, sin, za. Sod, sin, dan zai. Kemudian yang selanjutnya qalqalatung qutbu jadin. Dan sifat qalqalah itu memantul, artinya memantul ketika huruf itu mati. Ya. Ada dia kubro, ada dia sugro. Sugro dia di tengah kalimat, kubro di akhir kalimat, di akhir ayat. Huruf-hurufnya adalah qutbu jadin, atau yang biasa kita kenal baju di toko. Kemudian selanjutnya qutbu jadi wallinu wawu wa ya'un sukina wan fataha. Dan sifat lin apa artinya? Lembut ya, lembut. Ya, hurufnya wawu dan ya, yang mana wawu dan ya ini sukun. Nah, sebelumnya harokatnya adalah fathah qoblahuma, ya kan, di situ sudah disebutin wawu wa ya'un sukina, dia disukunkan keduanya, wan fataha, dan ada huruf fathah qoblahuma, sebelum kedua huruf tersebut. Kemudian sifat yang berikutnya walin hirafu suhiha fil lam war ra. Dan sifat inhiraf apa artinya? Melenceng atau miring, ya. Miring dari makhrajnya itu ada pada huruf lam dan ra. Kemudian sifat berikutnya wabitakririn ju'il. Nah, ujung lidah bergetar. Ujung lidah bergetar ada pada huruf ro. Nah, huruf ro, ya, huruf ro aja deh. Kemudian berikutnya walid tafashishinu dan istafir. Di sini ada nun wikoyah, ya, nggak kelihatan tuh. Kalau dia ada domatain, fathatain, kasrotain, ketemu alif, terus ketemu huruf mati, itu otomatis ada nun di situ. Dan nunnya kasroh. Kayak di contoh yang surat Al-Baqarah, khaironil wasiyah, gitu, ya. Ada Quran yang ada titiknya, ada juga yang nggak ada. Makanya di sini disebutin walid tafashishinu dan istafil. Itu juga kenapa alasannya kita pagi-pagi baca Jazari. Jadi ibaratnya Jazari itu latihan kita sebelum pemanasan baca Qur'annya. Kalau udah semakin pelatih, semakin enak. Wabi takriring ju'il, ya. Dan huruf ro disifati dengan takrir atau bergetarnya ujung lidah. Hurufnya adalah ro. Sifat yang berikutnya walid tafashishinu dan istatil. Dan tafashi, apa arti tafashi? Menyebar. Nah, menyebarnya udara atau angin di mulut ketika mengucapkan huruf. Nah, hurufnya apa? Sya, do, sya dan do, ya. Sya doang, sya doang. Nah, ini huruf yang berikutnya do dan istatil. Huruf do itu sifatnya istitolah, yang artinya apa? Istitolah suara memanjang. Nggak bisa buru-buru ketika kita nyebutin huruf do. Jadi gini nih. Siapa nih? Yuk, al-hamas. Ini kan yang pertama tadi kan 5, ya. Sifat yang memiliki lawan. Al-hamas itu lawannya jahar. Itu hitungannya 2. Hamas dan jahar. Gitu. Terus syiddah, tertahan, kan, ajid kotim bakat. Lawannya rokhawah atau suara terlepas. Tertahan, lawannya terlepas. Di antara keduanya ada tawasud atau bainiyah. Yang juga itu, yang tengah. Enggak. Itu masuk aja. Dia di tengah, nyempil doang. Lin Umar. Nah, berarti kan udah 4, ya kan? Hamas, jahar, syiddah, rokhawah. Kemudian yang berikutnya isti'la, naik di langit atas. Ini matanya, suara bunyi matanya gimana? Wasab'ul win. Itu Jo belum ngapalin sifat, ya. Nanti pertemuan depan lah, ya. Nah, itu sedikit aja tuh. Sifat huruf lebih dikit daripada makhraj. Makhraj sudah hafal, ya.
Ya kalau dikit-dikit kita hafal ya. Sampai hafal semuanya nih. Wasab'u ulwin khussadautin kil hasor itu istilah hurufnya khussadautin kil hasor. Lawannya istilah istifal. Istifal gimana muatannya? Ada tuh di situ. Sifatu jahru warihum mustafil. Nah, istifal itu hurufnya selain huruf istilah. Itu ada di coba ambil. Biar sesuai dengan matan. Istilah sama istifal. Nah, yang pertama tuh kan sifatu jahru warihum mustafil. Mustafil artinya di bawah atau turun. Dia hurufnya selain khussadautin kil. Itu lawannya dari huruf isti'la. Artinya lidah turun. Udah berapa tuh? Udah 6, ya kan? Nah, kemudian yang berikutnya al-itbaq. Al-itbaq itu hurufnya so, do, to, dan zo. Nah, kalau kita ngeliat di matan, itbaq itu ada di baris keempat. Wasadu dodung, coba lihat ada. Wasadu dodung to uzo mutbaqah, ya kan? Itbaq. Dan huruf sod, do, to, dan zo itu adalah masuk dari apa namanya? Adalah hurufnya itbaq atau lengket dengan langit-langit. Lawannya itbaq adalah infitah, terpisah dari langit-langit. Lah, hurufnya selain dari huruf itbaq. Nah, infitah di mana kita lihat di matan? Coba di baris yang keberapa? Infitah. Nah, coba lihat dari awal sifat huruf. Munfatih. Nah, mantap. Munfatihun musmatatun wadidapur. Nah, munfatih itu adalah infitah, ya. Lidah terpisah dari langit-langitnya huruf. Hurufnya selain dari huruf itbaq, selain sod, do, to, dan zo. Kemudian al-izlaq itu mengeluarkan huruf dengan cepat dan mudah. Hurufnya adalah farromilu bin al-izlaq. Coba kita lihat di matan, ada di baris keberapa? Nah, mantap. Berarti dia ada di baris keempat, ya. Wafar romil bil huruful mutlaqah, dan huruf fa, ro, mim, nun, la, dan ba itu adalah bagian dari huruf idlaq. Idlaq artinya adalah mengeluarkan huruf dengan cepat dan mudah. Memang sih sebenarnya idlaq sama ismat, idlaq sama itbaq ini nggak ada kaitannya dengan tajwid. Yaitu masuknya ke sastra bahasa Arab, tapi disebut juga di sini untuk pembagian huruf. Kemudian selanjutnya itu tadi udah izlaq, ya? Nah, sekarang ismat. Ismat artinya mengeluarkan huruf dengan tertahan. Hurufnya selain dari huruf izlaq. Mana di matan? Ada pada baris keberapa? Coba dari awal lihat. Musmatun. Nah, itu ketemu kan? Munfatihun musmatatun wadidapul. Ismat. Mengeluarkan huruf tertahan, hurufnya selain dari huruf idlaq. Nah, ini kan 5. Jadi 5 dikali 2 10. Tinggal ditambahin yang sifat yang tidak memiliki lawan tadi, sofir. Contoh yang bisa kita lihat sofir, ya. Sifat yang tidak memiliki lawan. Suaranya menyerupai desis burung. Hurufnya so, sa, za. Kita lihat di matan. Coba ada pada baris keberapa sofir? 5. Sofiruha sodu wa za yunsinu. Benar kan? Sofiruha sodu wa za yunsinu. So, sin, sama zai, ya kan? Sofiruha wa sodu za yunsinu. Kemudian kolkolah, sifat mantul, suara memantul ketika mati, hurufnya qutbu jadid. Di matan ada pada baris yang keberapa? 5 setelah sofir. Setelah sofir. Bunyinya gimana?
qutbu jadi walin. Nah, oke. Qalqalatun qutbu jadi walin, dan huruf qalqalah itu dan qalqalah itu hurufnya adalah qutbu jadin. Nah, kemudian walin suara lembut, hurufnya adalah wau dan ya, yang sebelumnya huruf harokat fathah. Wau dan ya-nya harus sukun. Nah, di matan ada pada baris keberapa? Baris ke-6 gitu. Baris ke-6. Walin wa ya Walin wa ya sukina wan fataha. Oke. Lanjut, inhiraf. Miring dari makhrajnya, hurufnya adalah lam dan ro. Di matan ada pada baris keberapa? 6. Nah, bunyinya gimana? Qablahuma walin hirafu suhiha. Oke, artinya dan sebelumnya ini kan masih nyambung ke tadi kelin ya. Walin hirafu suhiha fil lami warro. Dan huruf inhiraf itu telah ditetapkan. Hurufnya itu ada pada huruf lam dan ro. Kemudian sifat yang tidak memiliki lawan yang berikutnya, yang kelima adalah at-takfir. Artinya ujung lidah bergetar. Hurufnya adalah ro. Di matan ada pada baris keberapa? Ke-7. Gimana bunyinya? Wa bitakririn ju'il. Nah, wa bitakririn ju'il. Artinya adalah Ujung lidah bergetar. pada sifat huruf takrir itu hurufnya ada ro aja, ju'il. Terus yang berikutnya tafashi, angin menyebar di mulut, hurufnya sya. Di matan ada pada baris keberapa? Terakhir, bunyinya Walid tafashishinu. do danis. Tapi. Nah, artinya walid tafashishinu, dan pada huruf tafashi, sifat huruf tafashi itu apa tadi? Tafashi artinya Angin menyebar di mulut. angin menyebar di mulut. Ada hurufnya adalah Sya. Yang terakhir adalah istitolah, suara dan makhraj memanjang, hurufnya adalah do. Gimana makhraj bunyi matanya? Do dan istafil. Do dan istafil. Selesai sifat huruf. Nanti tinggal kita bagiin ini apa namanya? Yuk. Ada huruf yang paling kuat, paling terkuat, ada yang kuat biasa, terus ada yang sedang, ada yang lemah. Terus nanti juga ada lagi kita bagiin alif apa aja sifatnya, biar kita tulis. Berarti ini dia hafalin tak? Hafalin matan nih. Insya Allah berguna loh hafalin matan ini. Karena kalau dihitung-hitung matan ini umurnya udah sekitar 700 tahunan. 700 tahunan. Udah ibaratnya kita ngapalin kakek kita ke 10 aja nggak hafal ya. Ini udah 700 tahun, bayangin. Pokoknya gini Jok, ada istilah gini. La tahtakir kulla ma yata'allaq bil Qur'an. Jadi kita nggak bisa ngeremehin dan nggak boleh ngeremehin apapun yang ada kaitannya dengan Al-Quran. Maksudnya gimana? Nih, kayak orang ngajarin ngaji, abatasa, itu kan kalau dipandang sama orang, guru ngajarin kayak gitu doang, apa sih gunanya? Ya kan, diremehin, padahal nggak bisa diremehin tau. Nggak bisa diremehin. Kenapa nggak bisa diremehin? Apapun yang berkaitan dengan Al-Quran pasti mulia. Bahkan Allah sendiri kan mengklaim dirinya kan mengajar Al-Quran kan, Ar-Rahman Allama Al-Quran. Bayangin loh, setelah kata Ar-Rahman kan, yang Maha Pengasih, mengajarkan Al-Quran, bukan menciptakan manusia dulu. Berarti kan di situ kan ada nilai yang nggak bisa dijangkau dengan materi. Memang di mata manusia gitu doang. Ya, belum tahu Allah sendiri menyematkan namanya itu mengajar Al-Quran. Baru setelah itu kan Ar-Rahman Allama Al-Quran khalaqal insan. Ya kan, jadi ibaratnya jadi betapa pentingnya itu nilai Al-Quran, mengajarkan Al-Quran, ibaratnya ilmu baru penciptaan manusia dulu.
Begitu juga kayak kita belajar tajwid, belajar apapun yang berkaitan dengan Al-Quran, itu pasti kecipratan berkahnya. Nggak mungkin nggak dapat berkah. Ada berkahnya. Ya kayak pengajar TPQ gitu kan, kalau ditanyain orang harus jangan jawabnya, saya cuma guru TPQ, nggak boleh ada cumannya, saya guru TPQ, udah gitu. Nah ibaratnya pede gitu, biarin aja orang mau ngeledek apa segala macam gitu. Soalnya ada kisah gini Jo, guru kita tuh kepengen minjem duit di bank. Memang sih ditahu kan nggak boleh ya minjem duit di bank, kecuali misalnya terdesak atau karena ingin bangun rumah gitu kan. Dan kan ada Ustadz Fikri Muhammad juga bilang katanya, kredit ini di dunia ini semuanya tuh nggak dibolehkan kecuali kredit rumah, karena rumah yang paling kebutuhan mendasar kan, orang buat tinggal di situ, buat istri anak ya kan, biar nggak kehujanan, biar nggak ngegembel di kolong jembatan gitu. Itu pun ibaratnya terdesak lah, boleh nyicil rumah. Nah ini pengen minjem duit ke bank, orang banknya nanya, emang bapak kerjanya apa gitu. Dia bilang, guru kita bilang, saya guru ngaji, ngajar ngaji. Terus penghasilan bapak berapa? Ya penghasilan saya nggak tetap, kadang ada duit, kadang nggak ada duit. Langsung ditutup sama nasabah banknya. Nggak dikasih lah. Soalnya gini Jo, orang tuh pada umumnya ngeliat orang ngaji Quran sih berapa duitnya ya kan? Orang yang kita tahu kan gratis kan, gratis itu juga kalau dapat duit itu kalau orang tuanya ini kasihan, terus ingat paling kasih berapa, 20.000, 50.000, itu juga paling sebulan kalau ingat, kalau enggak bisa berbulan-bulan kan. Kadang kalau ingat lagi setahun sekali, itu pun kalau ingat pas lebaran. Kalau enggak ya udah lewat gitu aja. Kadang makanya guru-guru ngaji tuh ada yang sambil nyambil dia kan, nyambi sambil jualan cilok, jualan bakso. Ya karena itu biar dia nggak ngambil uang, nggak ngambil jatah uang makan dia dari ngajar Quran itu, nggak dikasih dia sama orang bank. Kenapa nggak dikasih kredit barang itu kan? Semua kredit itu. Kan tadi saya bilang semua kreditan di dunia ini nggak dibolehkan, karena yang lain-lain tuh nggak mendesak. Alasannya semua tuh jatuhnya ntar bisa riba Jo. Kalau telat pasti ada bunganya. Itu juga. Nah itu juga kalau misalkan kita kredit nih, harganya 10.000, kita cicil dalam setahun, misalnya setahun atau 2 bulan dengan bayaran sehari 100 perak, itu pasti lebih di akhirnya. Kayak contoh harga motor misalnya 18 juta, kita cicil 3 tahun, ujung-ujungnya udah 2 kali lipat lah, bisa 36. Coba aja itu, ntar deh ngambil yang lembaran daftar motor-motor tuh yang dijual di pinggir jalan, kan itu coba hitung aja, harganya 18 juta, kita ambil cicilan paling lama 3 tahun, di situ ada belum lagi DP-nya, jauh jatuhnya. Makanya mendingan tuh amannya kita cash kalau punya uang. Kalau enggak ya udah beli motor sesuai kemampuan, motor tua yang penting masih bisa jalan sehat, mending gitu aja. Soalnya berdampak loh kalau kendaraan yang hasil dari cicilan riba gitu, rusak terus. Kalau buat usaha kita udah ulang, pokoknya yang dapet kayak gitu. Jadi kalau misalnya nggak terdesak banget nggak usah lah, apalagi cuma buat gaya-gayaan pamer di depan teman. Kalau kita udah punya motor nggak penting banget. Nggak tahu kalau buat usaha harus nanya lagi tuh Ustaz Mama. Terus kalau udah punya rumah kredit, kan rumah kosong kan? Dapat barangnya dari mana? Ya mau kayak Magicom misalkan, kan kredit dulu. Ya itu dia lah, maksudnya baiknya dipersiapin sebelum itu.
sebelum ibaratnya nih ya kan kita misalnya pengen nikah, sedia apa yang sebelum nikah. kita nyicil dulu apa-apa keperluan dapur kayak magicom. Ujung-ujungnya dari sifat huruf ke magicom. kayak gitu nyicil dulu, kayaknya dulu gitu nyicil. Paling enggak ada isi rumahnya tuh. Yang dasar-dasar dulu, yang pokok dah. Piring, kompor, gas, galon, gitu-gitu dulu. Yang lain mah nanti nyusul. Ibaratnya yang buat bertahan hidup sehari-hari. Kalau mau sofa itu mah nantilah, nggak penting, belakangan. Yang penting-penting aja dulu, yang hari itu digunakan. Itu kan kalau kebutuhan itu nggak seberapa. Ibaratnya bahasa kasarnya 500.000 pun cukup. Beli kompor-kompor yang murah cukup, satu tungku. Apalagi kalau misalnya baru paling 300 juga. Iya makanya. Kalau yang satu tungku murah 90.000. Yang satu tungku, yang satu anu kan satu doang buat masangnya murah itu. Paling 90.000. Sisanya kan bisa buat magicom, bisa buat ulekan, bisa buat gelas, piring, bisa apalagi panci buat bikin kopi. Bisa sebenarnya, cuman kan kadang kita tuh kalah sama nafsu ya. Harus yang ini, yang harganya 700, ya habis lah duit sudah. Padahal mah kan yang penting dapur bisa ngebul aja kan, intinya itu dulu aja sebenarnya. Mungkin itu dulu yuk hari ini. Kita udah melewati sifat yang memiliki lawan dan sifat yang tidak memiliki lawan. Mungkin nanti ke depannya insyaallah kita akan sebutin ya, huruf yang terkuat, terus huruf yang kuat, huruf yang pertengahan, huruf yang lemah. Terus juga aplikasinya gitu. Alif sifatnya apa gitu kan. Jahar, syeddah, istifal gitu. Biar nanti kita ya syukur-syukur kita hafalin lah gitu. Kita cukupkan untuk hari ini dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillah, subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, dapat jawaban lanjut?